Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Yang pertama, pasar monopolistik kadang disebut juga pasar persaingan monopolistik, merupakan bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jadi dari pengertian ini terdapat poin-poin penting yang menjelaskan apa itu pasar monopolistik. Yang pertama, banyak produsen. Ya, yang pertama. Yang kedua, menghasilkan barang serupa. Yang ketiga, adanya perbedaan di beberapa aspek. Jadi, pasar monopolistik merupakan pasar yang banyak produsen yang menghasilkan barang serupa hanya memiliki sedikit perbedaan. Nah, penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Dari penjelasan ini bahwa pasar monopolistik mempunyai produk yang memiliki karakter tersendiri. Maka ini sudah jelas. Ini poin pentingnya. Karena apa? Di sini dijelaskan bahwa pasar monopolistik banyak produsen, barang serupa, dan memiliki perbedaan di beberapa aspek. Dari penjelasan tersebut sudah pasti produk-produk yang ada di pasar monopolistik mempunyai karakter-karakternya sendiri yang bisa membedakan dengan produk lain yang sejenis. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada ciri-ciri pasar monopolistik. Tadi kalau dari penjelasan sebelumnya sudah jelas terdapat cukup banyak pengusaha atau banyak usaha. Nah, komoditas berbeda karakteristiknya. Jadi komoditasnya sebenarnya sama, cuma hanya berbeda karakteristiknya. Apa yang berbeda? Dari bentuk desain, merek, mutu, kemasan, pelayanan, dan lain-lain. Jadi di sini ada diferensiasinya gitu ya, diferensiasi produk gitu ya. Selain itu, ciri selanjutnya adalah perusahaan memiliki sedikit kekuasaan unit memperbarui harga. Karena apa? Di pasar monopolistik, karena jumlah pasarnya cukup banyak atau jumlah pengusaha yang cukup banyak, maka dari situ tidak bisa menjelaskan atau perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga karena banyaknya perusahaan di situ. Nah, setelah itu ada cirinya adalah keluar masuknya pasar sangat sulit. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Tentu saja karena kenapa seperti itu? Kita perhatikan di sini karena masih punya pembeli setia kalau kita lihat keterangan di sini. Jadi memang pasar monopolistik itu mempunyai pembeli-pembeli yang setia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh dari pasar monopolistik. Kalau kita lihat ada Dove, Burger King, Head and Shoulder, McDonald, Pantene, dan KFC. Dari contoh ini sudah jelas. Mana sih kalau kita lihat Dove, Head and Shoulder, Pantene itu kan merek sampo. Dia produknya sama, sampo, tapi mempunyai karakteristik yang berbeda. Bahkan kalau seseorang memakai Dove, belum tentu cocok memakai Head and Shoulder ataupun memakai Pantene seperti itu. Jadi walaupun produknya sama, ternyata mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Sama halnya dengan seperti ini. Ini restoran menghasilkan makanan. Yang disajikan juga ada yang sama jenisnya. Misal di KFC menyajikan ayam, McDonald juga ayam, Burger King juga ada ayam,
tapi dari ketiga restoran ini memiliki cita rasa masing-masing. Contoh kalau McDonald lebih cenderung ke burger. KFC juga ada burger, cuman memiliki perbedaan-perbedaan dari bentuk, rasa, dan cita. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita bicara tentang keuntungan maksimum dalam pasar monopolistik. Nah, keuntungan maksimum dalam monopolistik ya, kalau perusahaan menaikkan harga, maka jumlah komoditi yang dijual menjadi sangat berkurang. Dan bila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah komoditi yang dijual bertambah lebih banyak. Kalau kita lihat seperti ini, kurva permintaan lebih elastis daripada yang dihadapi monopolistik. Sebenarnya kalau ini yang kita jelaskan ini hampir sama dengan fungsi permintaan seperti itu. Cuman pada pasar monopolistik perubahannya bisa sangat signifikan. Maka di sini dijelaskan bahwa kurva permintaannya lebih elastis daripada pasar monopoli. Selanjutnya, karena tidak elastis sempurna seperti pada pasar persaingan sempurna, maka kurva MR tidak berhimpitan dengan kurva permintaan dan MR di bawah kurva permintaan. Jadi ini penjelasan terkait keuntungan maksimum dalam pasar monopolistik. Tapi di dalam pasar monopolistik dibagi menjadi dua. Jadi keuntungan maksimum jangka pendek dan yang kedua keuntungan maksimum jangka panjang. Kita lihat. Nah, sekarang kita menjelaskan adalah keuntungan maksimum jangka pendek. Jadi ini kurva dari keuntungan maksimum jangka pendek. Kalau kita perhatikan kurva ini, keuntungan dari suatu perusahaan, kalau lihat dari kurva ini, adanya titik potong antara garis MC dan garis MR. Jadi garis yang merah ini merupakan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya apa? Kita lihat garis AC atau average cost atau biaya rata-rata menghasilkan suatu produk. Gitu ya. Kita beri tombol ini A. Gitu ya. Jadi untuk suatu keuntungan maksimum di sini berarti jumlah produk yang dijual kita taruh di bawah atau key ya, quantity-nya. Nah, sedangkan untuk harga karena di sini terdapat perpotongan antara garis MC dan garis MR yang merupakan lambang dari keuntungan suatu perusahaan, maka diukurnya dari demand-nya atau dari permintaannya. Maka kalau kita perhatikan di sini garisnya titik-titik terus sampai bersentuhan dengan garis D. Maka di sini P, price-nya atau harganya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, wilayah-wilayah biru ini merupakan wilayah keuntungan yang diperoleh dari perusahaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di sini adalah keuntungan maksimumnya ya, banyaknya keuntungan yang diperoleh. Padahal dari sini mulai titik di mana perusahaan memperoleh keuntungan. Tapi kalau kita perhatikan garis aslinya di atas titik ini berarti keuntungannya tentu saja sangat tinggi. Nah dari sinilah maka bisa menimbulkan atau memunculkan persaingan gitu ya. Karena apa? Perusahaan-perusahaan melihat bahwa adanya keuntungan yang tinggi di suatu perusahaan tersebut, maka akan menarik perhatian para pesaingnya atau para perusahaan lain untuk menghasilkan barang sejenis gitu ya. Walaupun berbeda karakteristiknya. Misal kita ambil contoh yang gampang untuk kita pahami. Misal kalau tadi ada beberapa contoh adalah perusahaan restoran tadi. Kalau dari KFC, McD, dan Burger King tadi, pasti misal KFC itu yang pertama.
melihat ada keuntungan banyak, maka akan masuk lagi perusahaannya sejenis atau restoran sejenis, karena di situ ada peluang keuntungan yang banyak gitu ya. Maka untuk mencapai keuntungan optimal, kebijakan diferensiasi produk dan perikanan sangat penting. Kenapa sangat penting? Bahwa kita ketahui kayak KFC itu atau Burger King atau sejenisnya selalu mengadakan periklanan karena di situ atau karena di situ untuk menarik ke konsumen untuk mencoba produk-produk yang telah hasilkan ya. Nah, di sini bila perusahaan ingin laba berlebihan, maka harga penjualan atau paid price ini harus melebihi biaya marginal. Kita lihat di sini. Jadi ini keuntungannya sudah lebih atau banyak karena apa? Price-nya di atas atau melebihi biaya marginal di sini. Ini penjelasan dari keuntungan maksimum jangka pendek. Nah, di pasar monopolistik ini keuntungan maksimum jangka panjangnya lebih cenderung berbeda dengan keuntungan maksimum jangka pendek. Karena apa? Karena jangka pendek tadi mencerminkan banyaknya keuntungan dari suatu perusahaan, maka mengakibatkan munculnya pesaing-pesaing baru. Kalau muncul pesaing baru, maka demand-nya juga pasti akan berubah. Kita perhatikannya sebelumnya. Nah, demand ada di bagian atas. Setelah banyaknya perusahaan masuk karena dilihat di sini keuntungan tinggi, maka demand berubah. Demand lebih bergeser ke kiri bawah yang mengakibatkan bergesernya pula kurva MR gitu ya. Maka kalau kita perhatikan dari gambar sebelumnya adanya perubahan. Bahkan Q-nya dan P-nya juga mengalami pergeseran. Nah, konsepnya masih sama. Itu mencari keuntungan maksimum adalah bertemunya kurva MR dan kurva MC. Cuman apa yang berbeda? Kalau di jangka pendek tadi terlihat bahwa di sini ada garis biru atau wilayah yang dibirukan ini merupakan keuntungan yang berlebihan atau keuntungan yang maksimum gitu ya, yang terjadi hanya di jangka pendek. Namun setelah jangka panjang karena bertambahnya pesaing, maka tidak ada keuntungan yang berlebihan. Bahkan bertambahnya jumlah pesaing secara terus-menerus akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh itu sifatnya zero. Kenapa zero? Kita perhatikan di sini. Average cost atau biaya rata-rata untuk menghasilkan suatu produk ternyata bertabrakan dengan garis demand dan bertabrakan dengan jumlah quantity dan price-nya. Maka bisa saja di sini menjelaskan bahwa pada keuntungan maksimum jangka pendek, perusahaan akan tidak menghasilkan keuntungan sama sekali atau profit zero. Nah, disinilah perbedaan antara keuntungan maksimum jangka pendek dan keuntungan maksimum jangka panjang pada perusahaan monopolistik. Maka gimana untuk mengatasinya? Maka tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan pasar monopolis itu lebih menekankan banyaknya iklan untuk mencari para konsumen seperti itu. Nah, kita lihat kita akan membedakan keuntungan normal pada pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Nah, untuk harga dan biaya produksi di pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik lebih tinggi. Itu dijelaskan dari kurva AC. Karena dia menghasilkan produknya, harganya lebih tinggi. Ya.
Tetapi pada pasar persaingan sempurna tidak. Karena apa? Semua perusahaan menghasilkan barang sejenis. Apabila barang sejenis itu banyak, maka sudah pasti biaya produksi juga akan lebih tinggi. Berbeda dengan pasar monopolistik yang memiliki perbedaan atau karakteristik di setiap produknya. Tentu saja itu mengakibatkan biaya produksinya tinggi. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna karena produknya sama, maka biaya produksinya kalau jumlahnya banyak maka akan lebih rendah. Selanjutnya kegiatan produksi di pasar persaingan monopolistik belum mencapai tingkat yang optimal, yaitu tingkat produksi dengan biaya produksi per unit yang terendah. Tentu saja karena di pasar monopolistik ini produksinya itu tidak terlalu banyak. Karena setiap produk yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu. Selain itu apa juga di pasar monopolistik, pasar ini mempunyai ibaratnya konsumen yang setia. Maka tentu saja untuk kegiatan produksinya belum mencapai tingkat yang optimal karena pelanggan-pelanggan yang setia itulah yang sulit berpindah ke produk lainnya. Maka untuk mempertahankan pelanggan yang setia itu tentu saja dilakukan iklan yang banyak atau promosi-promosi yang banyak. Selanjutnya kita akan membedakan keseimbangan jangka panjang pasar persaingan sempurna dan keseimbangan jangka panjang pasar monopolistik. Ya. Nah, untuk di pasar persaingan sempurna, kita perhatikan di sini bertemunya garis MC dan garis MR dan bertabrakan dengan garis AC, maka di jangka panjang pun, jangka pendek maupun jangka panjang, pasar persaingan sempurna itu mendapatkan keuntungan yang normal. Namun, di keseimbangan jangka panjang monopolistik, kalau kita mengacu pada kurva sebelumnya, keuntungan maksimumnya gitu ya akan semakin lama semakin menurun gitu ya. Karena apa? Karena persaingan munculnya produk yang serupa tapi mempunyai karakteristik yang berbeda, maka akan menurunkan jumlah demand-nya. Karena konsumennya juga nggak terlalu banyak. Kita perhatikanlah di KFC itu jumlahnya konsumennya juga nggak terlalu banyak, beda dengan pasar-pasar lainnya. Maka akan berdampak pada gesernya garis D dan gesernya garis MR yang nantinya pada jangka panjangnya tentu saja posisinya akan sama dengan pasar persaingan sempurna. Di sini asumsinya biaya produksi pasar persaingan sempurna sama dengan biaya produksi pasar monopolistik, maka menunjukkan bahwa perusahaan pasar persaingan lebih efektif daripada pasar monopolistik karena dari jangka panjang ternyata lama-lama mereka mempunyai biaya produksi yang sama padahal berbeda. Harus melalui beberapa step supaya adanya persamaan ini. Nah, hal-hal yang terjadi pada pasar monopolistik yaitu diferensiasi produk. Ya, apa itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk adalah pemberian suatu karakteristik produk yang ada. Artinya apa? Misal contoh yang sempurna, yang sederhana gitu ya. Nah, sekarang misal korek. Korek yang biasa itu cuma untuk api karena mungkin adanya perusahaan yang melihat bahwa korek yang biasa itu keuntungannya tinggi, maka melakukan diferensiasi produk, memberikan satu manfaat tambahan terhadap produk itu. Misal koreknya diberi lampu. Seperti
seperti itu. Jadi diferensiasi produk itu memberikan karakteristik tertentu atau fungsi yang baru dari produk yang sama. Perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, ini paling penting karena apa? Untuk menjaga pelanggan-pelanggan yang setia itu. Jadi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi dan inovasi, maka tentu saja akan tertinggal. Contohnya telepon seluler gampangnya. Dulu Nokia sangat luar biasa memiliki konsumen yang banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan lainnya seperti Ericsson, seperti apalagi perusahaan sejenisnya akan kalah. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Nokia itu tidak memiliki teknologi dan tidak memberikan inovasi. Pada saat perusahaan lain sudah menggunakan Android, dia tidak menggunakan Android. Akhirnya Nokia juga akan ditinggalkan. Seperti itu. Jadi pasar monopolistik harus mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi. Selanjutnya, promosi penjualan. Nah, tentu saja promosi penjualan ini sangat penting karena berkaitan dengan informasi yang diperoleh para konsumen terkait produk-produk yang dihasilkan pada perusahaan monopoli. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan. Nah, diferensiasi produk, di sini adanya variasi komoditi menimbulkan keuntungan bagi produsen maupun konsumen. Sudah pasti, karena bagi produsen, kalau dia memberikan variasi di suatu produk, tentu saja itu akan menarik minat konsumen untuk membeli produk dari produsen tersebut. Dan dari pihak konsumen tentu saja akan mendapat keuntungan karena produk yang dibeli memiliki fungsi yang lebih baik ketimbang produk yang sejenis. Nah, seperti itu. Jadi untuk bagi konsumen, produk yang dihasilkan tentu saja akan beraneka ragam karena kayak sampo aja jenis-jenisnya juga sudah beda kalau kita ambil sampo. Kalau kita handphone aja, handphone punya seri-seri yang berbeda. Nah, untuk produsen gitu ya, pasti produsen itu memiliki daya tarik khusus gitu ya untuk menarik para konsumen dari maka butuhnya atau kegiatan diferensiasi produk. Jadi menciptakan suatu barang yang harusnya lama-kelamaan bisa memonopoli seperti itu. Karena produknya diminati oleh konsumen. Di sini perkembangan teknologi dan inovasi dalam jangka pendek akan mencapai keuntungan di atas normal. Namun jangka panjang dorongan teknologi ini apabila perbaikan teknologi dan inovasi dilakukan sangat terbatas, maka tentu saja keuntungan yang diperoleh pasar monopolistik dalam jangka panjang bisa hanya memperoleh keuntungan normal. Bahkan paling terburuk di pasar monopolistik adalah perusahaan tidak mendapatkan keuntungan karena biaya rata-rata produk sesuai dengan jumlah jumlah produk yang dibeli berdasarkan harga yang sudah ditetapkan. Nah, untuk promosi penjualan ini atau iklan lah, jadi di situ menjelaskan terkait dengan informasi-informasi yang akan diterima oleh konsumen, yang di dalamnya tentu saja akan menjelaskan mutu produk yang ditawarkan. Jadi di situ akan dijelaskan bahwa adanya perbedaan karakteristik yang dihasilkan suatu produk akan ditonjolkan sehingga itu menjadi daya tarik khusus yang dimiliki oleh produk yang dihasilkan perusahaan untuk mencari konsumennya. Selain itu juga memelihara hubungan baik dengan konsumen. Karena adanya inovasi-inovasi, perbaikan-perbaikan, tentu saja konsumen-konsumen
setia itu tetap menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Oke, sekian dari saya untuk materi pasar monopolusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.